Well, sebenarnya topik ini agak-agak berat sih buat aku. Karena sebagai seorang wanita yang sudah berumur dan di usia aku yang sekarang, udah banyak orang yang nanyain kapan nikah, kapan nikah. Dan orang yang bahkan udah lama kita nggak ketemu, tiba-tiba ketemu, pertanyaan pertama bukan apa kabar, tapi kapan nikah? Udah nikah belum? Udah punya anak belum? Even teman-teman lama yang udah lama banget gak ketemu, please 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 jangan terus bertanya kapan nikah. Itu kayak it's such a headache for me untuk menjawab itu gitu loh. Maksudnya I mean come on, masih ada pertanyaan lain selain kapan nikah. Even kalian nggak tanya pun kita itu udah mempertanyakan diri sendiri, why belum nikah deh, why belum menikah gitu loh. Jadi please help us untuk gak stressful, karena setiap kali ditanya itu bikin headache sih, serius. Itu bikin kayak, man, come on, gak ada pertanyaan lain ya, kita udah lama gak ketemu loh. Kayak hello guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel at Dedonarets Vlog. Aku berharap kalian semua masih baik-baik aja, dan buat kita semua yang sedang stay at home atau mungkin udah keburu kerja juga, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan jangan lupa dukung terus YouTube channel aku dengan subscribe at Dedonarets Vlog, dan jangan lupa klik tombol loncengnya juga supaya setiap video yang aku upload ada notifikasinya di handphone kalian. Terima kasih. Malam ini aku mau bahas topik yang sebenarnya kalau aku membahas ini akan menjadi pedang bermata dua buat aku. Kenapa aku bilang kalau share tentang ini bakal menjadi pedang bermata dua buat aku? Gara-gara semua teman-teman lama aku, semua sahabat-sahabat aku, semua keluarga aku, setiap kali bertemu, setiap kali video call, setiap kali telepon, pasti yang ditanya pertama kali adalah, Dep, kapan nikah? Dep, udah nikah? Dep, udah punya anak? Pertanyaan pertama selalu itu. Terus pertanyaan kedua, kok belum nikah? Terus, jangan milih-milih lah, gitu. Jangan terlalu pilih-pilih lah. I mean gini loh, kita itu udah lama nggak ketemu. Kita itu baru kali ini ketemu lagi setelah bertahun-tahun nggak bertemu. Terus pertanyaan pertama yang kalian tanyakan itu adalah kapan nikah? Kau belum nikah? Udah punya anak? Itu kayak anytime I got that question, aku bingung cara jawabnya gimana. Itu kayak secara klise aku akan bilang doakan ya, tapi di jauh di dalam lubuk hatiku setiap kali kalian bertanya itu kayak menusuk hatiku, karena sebenarnya even kalian nggak tanya pun itu, aku sudah bertanya-tanya dengan diriku sendiri, kenapa belum nikah? Itu aku kayak udah introspeksi 1000 kali banget. Kenapa? Jadi waktu kalian nanya itu kayak nambah cuka ke dalam luka. Jadi please kalau ketemu aku, karena kita udah lama gak ketemu, please kalau ketemu aku jangan tanya udah menikah apa belum ya. Tanya apa kabar kek, atau apa kek, masih banyak pertanyaan lain selain kapan nikah gitu. Ya, please. Oke, jadi ya, back to the topic. Banyak orang yang bilang bahwa kalau dari segi aku sendiri, jadi ini aku udah baca-baca beberapa website tentang ini, aku nonton videonya juga, dan aku introspeksi ke diri aku juga. Jadi ini hasil dari rangkuman beberapa pendapat dan beberapa artikel website yang aku baca, dan menurut apa yang aku alamin juga sebagai seorang INFJ, ada beberapa alasan kenapa seorang INFJ itu betah single lebih lama daripada
tipe kepribadian lain. Well, aku bahas ini nggak gampang karena pada dasarnya waktu aku membahas ini, aku sedang confess, aku sedang membuka aibku sendiri. Dan video ini akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan kalian, kenapa sih masih single gitu. Jadi alasan pertama kenapa seorang INFJ itu betah single lebih lama adalah karena INFJ itu terlalu set high standar untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Dengan kata lain, seorang INFJ itu sangat perfeksionis. Dalam arti, kita nggak perfeksionis ngelihat seseorang dari tampang atau muka. Kita nggak perfeksionis lihat seseorang dari penampilan luar, tapi lebih ke perfeksionis dalam chemistry. Kita itu lebih mementingkan chemistry dari dalam, chemistry dari inner chemistry, apa sih namanya, jadi chemistry dari karakter, chemistry dari kepribadian. Kita itu ngelihat hal itu. Nah, masalahnya adalah kita itu susah untuk lower the standard, kita susah untuk settle for less dari apa yang udah kita standarkan gitu loh. Itu hal pertama yang sebenarnya sangat identik sih dengan seorang INFJ, terlalu set standar dan terlalu perfeksionis. Banyak orang yang bilang, kenapa sih harus milih-milih deh? Kenapa sih terlalu banyak milih? Udahlah, yang ada nikahin aja gitu. But I mean, come on, ini untuk pasangan hidup. Aku tahu kalian pasti bilang, ya memang nggak ada yang bakal sempurna. Iya, we know nggak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan cuma milik Tuhan. Ya, kita tahu. But it's too difficult for any INFJ untuk settle for less, untuk berkompromi dengan hal-hal yang udah dia standarkan di pikirannya dia gitu loh. Dia udah punya bigger picture, dia udah punya, INFJ itu udah punya gambaran tersendiri tentang hubungan, tentang pasangan di dalam benaknya dia yang dia ciptakan sendiri gitu loh. It's too difficult for an INFJ untuk lower the standard, untuk set a new standard lower than the standard he has set gitu loh guys. Karena menurut dia, buat apa settle for less kalau ujung-ujungnya nggak bakal bahagia? Buat apa settle for less buat sesuatu yang nggak baik gitu loh. Karena menurut dia, single tapi happy itu lebih baik daripada double atau berpasangan tapi ujung-ujungnya nggak bahagia. Itu satu keyakinan yang dimiliki seorang INFJ. Alasan kedua, kenapa seorang INFJ betah single lebih lama daripada tipe kepribadian yang lain adalah karena INFJ itu nggak akan pernah mau punya inisiatif untuk first move. Dia nggak akan pernah mau untuk memulai duluan. Secinta-cintanya seorang INFJ sama seseorang, tetaplah buat dia dia itu seorang wanita. Kalau dulu kita belum tahu tentang kepribadian, kalau aku sendiri nih, aku dulu belum tahu soal kepribadian, jadi aku nganggapnya bahwa aku itu seorang wanita, dan pada hakikatnya seorang wanita itu adalah menunggu, dan itu tugasnya pria untuk mengejar, dan itu tugasnya pria untuk berjuang. Dan sebagai seorang INFJ itu sangat suka merasa diperjuangkan, sangat suka merasa diinginkan, sangat suka merasa dibutuhkan. That's why dia pengen ngasih kesempatan untuk pasangannya untuk memperjuangkan dia. Dia kasih kesempatan untuk pasangannya untuk merasa membutuhkan dia. That's why dia nggak akan pernah, INFJ itu nggak akan pernah untuk memulai duluan, punya inisiatif untuk memulai duluan. Dia akan selalu nunggu sampai seseorang mau berjuang untuk mendapatkan dia, sampai dia bisa ngelihat bahwa dia merasa dibutuhkan dan dia diperjuangkan. Alasan kedua, lebih lama. Alasan ketiga kenapa seorang INFJ itu betah single lebih lama dari tipe kepribadian yang lain adalah INFJ itu gampang ilfeel. Karena pada dasarnya kan seorang INFJ itu
pinter baca orang, terlalu intuitif. INFJ itu terlalu intuitif. Jadi sometimes and most of the time, waktu kita udah tahu seseorang, waktu kita lagi proses mengenal seseorang dan tiba-tiba kita ngeliat celah nih, dia mah gitu ya, enggak deh dia ini gitu, apa deh pokoknya kalau dia udah ngeliat satu celah, dia pasti kayak gampang ilfil duluan. Padahal ini masih proses PDKT. Bayangin coba ribetnya seorang INFJ. Payah ya, parah banget sih. Aku udah nggak ngerti lagi sih kalau soal INFJ itu gampang ilfilnya itu banget, kenceng banget. Aku udah nggak ngerti sih ada obatnya nggak sih itu, aku nggak ngerti. Aku yang ini INFJ aja kayak ilfil sendiri sama seorang INFJ gitu loh, karena terlalu gampang ilfil. Padahal kita tahu nggak ada orang yang perfect, kita tahu cuma Tuhan yang perfect. Jadi kesempurnaan itu cuma milik Tuhan. Tapi why it's so difficult for an INFJ untuk menerima aja gitu sih. Padahal kita juga banyak kurangnya, kita itu nggak sempurna, kita itu banyak kelemahannya. Masa kita nggak bisa menerima kelemahan orang lain sih? That's the question. Why? I have no answer. Alasan keempat kenapa seorang INFJ betah single lebih lama daripada tipe kepribadian yang lain adalah karena seorang INFJ itu sering merasa belum pantas, sering merasa belum layak. Why? Karena gini, seorang INFJ kan tadi aku udah bilang punya set, INFJ itu udah set high standar untuk dirinya sendiri, dan dia juga mengharapkan standar yang sama dari orang lain. Nah, ini aku cerita ini kayak INFJ confession sesi kedua. Ini kayak membuka aibku sendiri. I know it's not a good thing, tapi aku harus buka aibku sendiri sih, gara-gara memang itulah kenyataannya gitu loh. Even kita set standar yang tinggi ke orang lain, tapi kita juga set standar yang sama untuk diri kita. Apa yang kita pakai mengukur seseorang itu juga yang aku pakai untuk mengukur diri aku sendiri gitu loh. Kadang makanya most of the time aku kadang misalnya nih udah nemu seseorang yang poin-poin bagus ada di dia semua gitu loh, tapi aku balikin lagi, akunya udah baik belum, akunya udah pantas nggak untuk mendampingi dia, akunya udah layak nggak untuk menjadi seseorang di sampingnya dia. Itu balik-balik kayak gitu lagi gitu loh. Ini pertanyaan paling sulit sih, makanya aku bingung kadang dengan diri aku sendiri. Ya nggak sih, kalian gitu juga nggak sih? Please kalau kalian ngerasain hal sama, dukung aku di bawah, komen dong, komen biar aku merasa ada temen, biar nggak merasa sendirian, aneh sendiri ya. Please komen di bawah. Alasan yang kelima kenapa seorang INFJ itu betah lebih lama single daripada tipe kepribadian yang lain adalah karena seorang INFJ itu kan pada dasarnya emang pribadi yang menyendiri, yang suka menyendiri. INFJ ini juga kan pemalu, pendiam. Nah, gara-gara itu dia menjadi seseorang yang bukan susah. Dia menjadi seseorang yang butuh waktu untuk bisa dekat dengan orang lain. It takes time untuk dia bisa suka sama seseorang. Dia nggak bisa kayak orang-orang zaman sekarang yang love at the first sight. Buat INFJ itu nggak ada love at the first sight. INFJ itu jatuh cinta dengan karakter, dengan kepribadian. Tadi aku udah bilang, kita itu perfeksionis bukan dalam hal muka atau tampak depan, tampak luar gitu loh. Kita itu jatuh cinta dengan kepribadian, kita itu jatuh cinta dengan karakter, kita itu jatuh cinta dengan spiritual gitu loh. Jadi, nah itu, untuk tahu karakter seseorang, untuk tahu pribadi seseorang, it takes time for us. Jadi nggak ada di dalam kamu seorang INFJ itu one night stand, love at the first sight, nggak ada. Kita itu butuh waktu untuk mengenal, kita itu butuh waktu untuk melihat pribadi seseorang, kita itu butuh waktu untuk memutuskan apakah kita bisa untuk menyukai orang ini atau enggak, apakah pribadinya baik apa enggak, apakah karakternya baik apa enggak. That's why. Ini alasan yang kelima. Oke, jadi itu aja 5 alasan kenapa seorang INFJ betah single lebih lama dari tipe-tipe kepribadian yang lain. Aku cuma merangkum 5 hal besar yang aku gabungin jadi satu dari beberapa artikel, dari beberapa website yang aku baca, dan aku ambil dari apa yang aku alami sendiri. Itu cuma 5 hal besar yang
paling menonjol sih menurut aku. Kalau kalian punya alasan-alasan lain yang menurut kalian adalah alasan yang menjadi seseorang NFJ itu betah single lebih lama, please komen di bawah, aku tunggu. Aku tunggu banget, please, aku cari temen biar aku nggak dibilang aneh sendiri. Please kalian komen, dan terima kasih udah menonton video ini. Aku berharap dengan nonton video ini kalian mendapatkan sesuatu. Dan itu aja. Stay blessed, be blessed, and God bless you.